Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradilan agama, pagi ini kita akan berbincang-bincang seputar peradilan agama di acara ngobrol seputar peradilan agama. Pada kesempatan ini kami akan menghadirkan Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Bapak Zainal Ridwan Puarada SHI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Jayapura kabarnya aman-aman? Aman terkendali. Aman-aman. Ya, hari ini kami akan mengangkat tema seputar kewenangan pengadilan agama. Mungkin Pak bisa menjelaskan. Ya, ini masyarakat ingin tahu, Pak, apa yang membedakan kewenangan peradilan 4 peradilan yang ada di Indonesia? Kita ketahui bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Ya. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Dalam istilah hukum kita ketahui bahwa ada yang namanya kewenangan absolut dan juga ada yang namanya kewenangan relatif. Jadi kewenangan absolut adalah pembagian kewenangan kekuasaan mengadili mengenai objek sengketa atau materi sengketa atau pokok sengketa yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara kewenangan relatif adalah kewenangan yang mengatur tentang pembagian mengadili antar sesama badan peradilan. Tergantung pada wilayah domisilinya para pihak pencari keadilan dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan yang sama. Mungkin bisa dijelaskan yang simpel, Pak. Kewenangan absolut itu apa? Kewenangan relatif itu apa? Yang masyarakat, para warga peradilan, sobat peradilan itu bisa paham. Oh, pengadilan agama itu kalau perkara ini menjadi pengadilan agama. Oh, pengadilan agama di mana gitu. Mungkin bisa di yang mudah dipahami oleh sobat peradilan. Baik. Sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian perubahannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Dalam pasal 49 dijelaskan bahwa kewenangan peradilan agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antar orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, infak, sodako, juga sengketa ekonomi syariah. Kemudian juga diberikan kewenangan oleh undang-undang tentang isbat saksi ruyatul hilal. Nah, ini yang menjadi kewenangan absolut di lingkungan peradilan agama. Demikian yang menjadi kewenangan peradilan agama. Nanti insya Allah kita mencari waktu yang lebih luas lagi, lebih luang lagi, kita akan jelaskan secara terperinci masing-masing dari kewenangan peradilan agama. Paling tidak pada hari ini kita bisa memberikan pencerahan, penjelasan kepada masyarakat yang pada umumnya hampir dominan berperkara di pengadilan agama terkait di bidang perkawinan. Nah, sementara kita tahu bahwa di bidang perkawinan juga ada beberapa jenis sengketa yang diajukan ke pengadilan agama. Di antaranya menyangkut dengan persoalan perceraian, kemudian ada isbat nikah, kemudian ada dispensasi nikah, kemudian ada beberapa hal lain lagi yang terkait dengan bidang perkawinan, asal-usul anak. Kemudian di bidang lainnya sebagaimana telah saya sampaikan tadi, wasiat, hibah, sengketa ekonomi syariah juga merupakan bagian
kewenangan peradilan agama, yang itu semua merupakan kewenangan absolut peradilan agama, yaitu menyangkut dengan pokok atau materi atau menjadi objek sengketa. Nah, sementara kewenangan relatif yang saya maksudkan tadi itu adalah bahwa perkara-perkara juga kemudian yang dimaksud dengan antar orang-orang yang beragama Islam ini adalah bukan cuma orang-orang Islam, tetapi pengertiannya ini diperluas. Jadi yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam, tidak melulu kita harus pahami bahwa orang Islam saja yang dapat mengajukan di pengadilan agama. Nah, pengertian ini dapat diperluas oleh ketentuan aturan. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam itu adalah selain memang dia adalah orang yang beragama Islam, tetapi juga orang-orang yang bukan beragama Islam, tetapi menundukkan diri kepada ketentuan hukum Islam. Misalkan, seseorang menikah dan melaksanakan akad nikahnya di KUA. Artinya bahwa mereka telah melakukan atau penundukan diri terhadap ketentuan hukum Islam. Dalam perjalanan rumah tangganya, mereka beralih agama ke agama yang lain. Nah, ketika mereka mau mengajukan perceraian, nah ini menjadi pertanyaan, ke pengadilan mana mereka akan mengajukan perceraiannya? Nah, karena mereka menundukkan diri kepada ketentuan hukum Islam, maka ini dapat diklasifikasikan sebagai orang-orang yang beragama Islam sehingga mengajukannya ke pengadilan agama. Begitu. Demikian juga dalam perkara-perkara lain, bagi mereka yang bukan beragama Islam tetapi menundukkan diri ke dalam ketentuan hukum Islam, maka dapat disebut sebagai orang-orang yang beragama Islam dalam pengertian ketentuan pasal tersebut. Berarti ada asas personal keislaman itu tidak hanya untuk orang Islam saja ya? Betul. Jadi yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman yang menjadi kewenangan di lingkungan peradilan agama tidak melulu atau tidak terpaku pada pengertian bahwa mereka harus orang yang beragama Islam. Lebih ke apa dasar perikatannya? Dasar perikatan kalau dalam nikah ya kita bilang di mana akad dilaksanakan. Kalau nikahnya secara Islam di KUA, berarti cerainya di pengadilan agama. Meskipun salah satu sudah kembali ke agama semula atau keluar dari agama Islam. Betul. Artinya meskipun kemudian dalam perjalanan bahtera rumah tangganya dia sudah kembali beralih dari agama Islam ke non-Islam, ke agama yang lain, maka perceraiannya nanti diajukan di pengadilan agama. Berarti kalau mereka semula ini nikahnya tidak secara Islam atau di catatan sipil, berarti kemudian mereka hijrah atau menjadi mu'alaf, cerainya kalau kemudian ada gonjang-ganjing rumah tangga, mereka kalau mau bercerai? Ya, karena penundukan akad perkawinannya itu tadi dilakukan di catatan sipil, maka itu akan menjadi kewenangannya peradilan umum. Oh, berarti itu tadi ya sobat, kalau nikahnya di KUA berarti cerainya di pengadilan agama meskipun sudah ada yang keluar dari agama Islam. Ketika nikahnya tercatat di catatan sipil berarti cerainya di pengadilan negeri atau pengadilan umum ya, meskipun betul. Mereka sudah masuk Islam. Betul, gitu. Betul, ya. Begitu juga dengan yang tadi yang terkait orang sengketa ekonomi syariah, ketika non muslim yang mengajukan akad di bank syariah atau akadnya secara Islam, ketika terjadi sengketanya juga diajukan di pengadilan agama. Meskipun orangnya yang itu non muslim. Betul. Ya, meskipun dia bukan orang yang beragama Islam, tetapi ketika dia menjadi nasabah bank syariah, harus dipahami bahwa dia telah menundukkan diri pada ketentuan hukum Islam. Sehingga jika terjadi sengketa dengan bank, maka sengketanya itu diajukan di pengadilan agama. Dan ini menjadi kewenangan absolutnya peradilan agama. Ini kalau misalnya gini Pak, ada masyarakat yang, mohon maaf ini yang terkait cerai. Kalau orangnya itu nikahnya misalnya
di wilayah Kabupaten Arso atau Kerom, kemudian bisa nggak mereka secara administrasi tinggal di sana, suaminya juga, suami istri masih di sana, mengajukan di Pengadilan Agama Jayapura? Kalau kita ini yang dimaksud dengan kewenangan relatif, Pak. Oh, kewenangan relatif itu berarti antar sesama pengadilan agama yang mana yang berwenang? Iya, tergantung di mana domisilinya para pihak itu. Kalau domisilinya di Arso atau di Kerom, maka dia harus mengajukan gugatan perceraiannya di Pengadilan Agama Kerom. Gitu ya. Berarti apakah perlu bukti domisili, keterangan KTP gitu untuk menentukan pengadilan agama mana yang berwenang? Ya, penting untuk kita verifikasi gitu kepada yang bersangkutan di pengadilan mana dia diajukan perkaranya, kan begitu. Di dalam lingkungan peradilan yang sama. Ya, berarti kewenangan relatif itu lebih ke mengatur ini kewenangan pengadilan agama. Kemudian pengadilan agama mana yang berwenang gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kalau kewenangan absolut itu kewenangan pengadilan tun atau pengadilan militer atau pengadilan agama. Kalau memang itu kewenangan pengadilan agama berarti kewenangan absolut pengadilan agama. Kemudian sesama pengadilan agama, ini pengadilan agama mana yang berwenang itu berarti artinya kewenangan relatifnya itu relatif ya. Itu artinya pembagian kekuasaan berdasarkan tempat tinggal. Nah, ini kalau masyarakat bingung tentang ini konsultasinya gimana? Lebih mudahnya yang difasilitasi oleh pengadilan agama. Bisa langsung ke PTSP, Pengadilan untuk Agama konsultasi, untuk konsultasi ya. Absolut, kewenangan relatif gitu ya, Pak? Ya, artinya Pengadilan Agama Jayapura ini sudah ada PTSP-nya sehingga bisa dilayani langsung ke kantor pengadilan atau bisa langsung melalui websitenya Pengadilan Agama Jayapura. Itu ada dipungut biaya? Tidak ada untuk konsultasi, gratis. Untuk pelayanan jamnya, mungkin sahabat peradilan ingin tahu kalau ingin konsultasi ini kewenangan pengadilan agama atau pengadilan agama mana, gimana? Ya jam 8.00 WIB ya untuk Kota Jayapura sampai jam 14.30. Mungkin nanti ada deskripsi di sini, ada nomor WA yang bisa nanti dihubungi oleh sahabat peradilan. Kalau mau konsultasi kewenangan sama pengadilan apa bisa konsultasi di website ini. Nanti di deskripsi juga kami akan cantumkan. Kemudian ini Pak, ketika warga Muslim itu tinggal di sebuah kabupaten atau kota yang dimana belum ada pengadilan agama di kabupaten atau kota tersebut. Ini dia kalau ada sengketa yang masuk wilayah kewenangan peradilan agama, ini bagaimana cara mengajukannya? Iya, kita tahu di Papua ini ya banyak daerah-daerah pemekaran, Pak ya. Pemekaran. Daerah pemekaran. Nah, sementara di daerah pemekaran di Kabupaten Baru itu kan belum ada pengadilan agama. Sehingga kalau yang bersangkutan ingin mengajukan perkaranya, berarti dia mengajukan ke kabupaten induk, di mana dari kabupaten itulah kabupaten tersebut dipakarkan. Nah, karena di kabupaten induk itu ada pengadilan agamanya, sehingga dia dapat mengajukan di pengadilan agama yang menjadi kabupaten induk sebelum adanya pemekaran tersebut. Gitu. Berarti misalnya kayak Sarmi ini kan belum ada. Ya. Berarti kalau ada umat Islam yang ada masalah hukum terkait kewenangan pengadilan agama, dia mengajukannya ke Pengadilan Agama Senani, ya Jayapura. Termasuk ada beberapa daerah lainnya di Jayawijaya misalkan, itu kan ada daerah pemekaran. Nah itu dapat mengajukan perkaranya secara relatif ke Pengadilan Agama Wamena. Pak, kalau nanti sudah diproses di pengadilan agama sini, misalnya secara kewenangan absolut menjadi kewenangan pengadilan agama Jayapura.
secara relatif juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jayapura. Kemudian sudah ada putusan, mereka nggak puas dengan putusan ini. Apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh sahabat peradilan? Terhadap perkara-perkara yang sifatnya gugatan kontensius, ketika mereka tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura, dapat mengajukan upaya hukum banding. Itu untuk perkara kontensius. Dan untuk perkara-perkara yang sifatnya volunteer, nah itu dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Itu di mana, Pak, mengajukannya? Kalau upaya hukum tingkat banding mengajukannya di Pengadilan Agama Jayapura, akan diproses di sini dan kemudian nanti berkasnya akan dikirim ke pengadilan tingkat banding dan akan diperiksa oleh hakim tingkat banding. Berarti bukan pihak yang merasa kalah itu yang langsung datang ke pengadilan tingkat banding ya, bukan ya? Tidak, ke pengadilan tingkat pertama di Jayapura. Yang menangani secara administrasi Pengadilan Agama tingkat pertama. Di pengadilan tingkat pertama. Betul. Yang memutus perkara tersebut ya. Begitupun juga dengan kasasi. Dengan kasasi ya. PK juga seperti itu. Artinya mereka tidak harus ke Jakarta ke Mahkamah Agung dan mengajukan perkaranya di sana, tidak. Tetapi diajukan melalui tingkat pertama. Ya dulu memang gambaran saya upaya hukum banding kasasi itu ya, belum ada gambaran, sehingga asumsi saya orang harus ketika banding itu mendatangi yang di pengadilan level banding. Kemudian ketika kasasi juga dia harus ke Jakarta. Ini memang kayaknya dari sisi biaya cukup berat. Ya. Berarti cukup di pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara. Betul. Gitu ya. Gitu. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, Pak, untuk sahabat peradilan yang ingin tahu seputar peradilan agama. Nanti juga silakan sahabat peradilan untuk komen, like, share, dan subscribe. Jika ada tema-tema yang ingin dipertanyakan, silakan di komen di konten ini ya. Nanti silakan untuk diketik. Nanti kami akan pilih. Jika ada yang menarik, kami akan bahas dalam konten podcast ngobrol peradilan yang akan datang. Silakan, Pak, untuk yang penting untuk disampaikan. Khususnya untuk masyarakat di Kota Jayapura, jika memang ada persoalan yang dihadapi dan itu menjadi kewenangannya Peradilan Agama Jayapura, silakan langsung saja datang di PTSP Pengadilan Agama Jayapura dan insya Allah kami akan melayani dengan sepenuh hati dalam memberikan pelayanannya. Kalau memang tidak sempat untuk hadir atau datang secara langsung di kantor Pengadilan Agama Jayapura, dapat melihat websitenya Pengadilan Agama Jayapura. Di sana juga sudah ada penjelasan-penjelasan terkait dengan menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan hukum. Sudah ada penjelasannya di website Pengadilan Agama Jayapura. Silakan untuk membuka dan melihat dan bisa mempelajari di websitenya Pengadilan Agama Jayapura. Untuk perkara biayanya gimana, Pak? Biaya pengajuan perkara di Pengadilan Agama ini? Baik, untuk masyarakat khususnya Kota Jayapura, jika ada persoalan hukum yang terkait dengan kewenangan pengadilan agama atau peradilan agama, bisa secara langsung datang di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Agama Jayapura. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sepenuh hati sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kalau memang tidak bisa datang secara langsung ke kantor Pengadilan Agama Jayapura, dapat melihat website Pengadilan Agama Jayapura. Kami telah memberikan informasi mengenai perkara-perkara di websitenya Pengadilan Agama Jayapura yang bisa diakses secara langsung oleh masyarakat Kota Jayapura. Selain di websitenya Pengadilan Agama Jayapura, kami juga memiliki Facebook, memiliki Instagram dan medsos lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
sehingga masyarakat insya Allah bisa tercerahkan atau bisa mendapatkan informasi melalui medsosnya Pengadilan Agama Jayapura. Demikian. Oke. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol seputar peradilan agama pada kesempatan ini. Semoga sahabat peradilan bisa mendapat informasi tentang seputar kewenangan absolut dan kewenangan relatif sesuai kewenangan di Pengadilan Agama Jayapura. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.